Sedangkan barang-barang yang dibawa dari Putri Kediri itu diantaranya berupa gentong ya, kemudian ada prasasti, kalau orang sini mengatakan kipasnya itu yang sekarang ada di dua tempat. Oh, jadi ada dua gentong ya memang di sini ya. Oke, itu bisa kita lihat Pak? Ya, di mana? Oh ya. Kabupaten Lamongan berada di bagian utara Pulau Jawa dan memiliki sebuah potensi alam yang menawan, yakni berupa ekosistem laut di tepi utara, pegunungan kapur, serta potensi hutan jati sebagai penopang kehidupan dan sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota Lamongan. Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Rangga Hadi pandai mengemong rakyat, pandai membina daerah, dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam, serta dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dari asal kata Mbah Lamong inilah, kawasan ini lalu disebut Lamongan. Tumenggung Surajaya menjadi adipati Lamongan yang pertama. Tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Perapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan Hari Pasamuan Agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para sentana agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam, yaitu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kata Lamongan sampai dengan saat ini terkenal dengan sebutan kota religi atau kewalian. Hal itu dikarenakan banyak wisata religi berupa makam wali yang berada di sini. Di samping itu, Lamongan juga mempunyai beraneka ragam jenis kerajinan khas, yakni kopiah. Untuk makanan khas Lamongan, yaitu nasi boran dengan ikan laut sili dipadu dengan santan asli yang mempunyai cita rasa yang khas. Kabupaten yang terletak di jalur Pantura, tepatnya di sisi utara ini, mempunyai potensi alam yang melimpah. Hampir sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan kapur yang melimpah untuk kehidupan masyarakatnya sendiri. Kawat
Lamongan yang cukup panas ini, tepatnya di Kecamatan Mantuk, ini banyak sekali menyimpan peninggalan-peninggalan dari dinasti Majapahit. Salah satunya adalah situs Eyang Goliah, di mana ini juga memiliki keterkaitan dengan berdirinya dari Kabupaten Lamongan itu sendiri. Dan selain itu juga di kota Lamongan sendiri, itu juga terdapat peninggalan-peninggalan. Salah satunya adalah peninggalan Eyang Lamong atau makam dari Eyang Lamong sendiri. Dan itulah yang menarik tim Napaktilas untuk menelusuri keberadaan dari situs-situs tersebut yang memiliki keterkaitan dengan adanya Lamongan pada masa itu. Tentunya juga terkait dengan Kerajaan Hayam Wuruk sampai kepada dinasti Mataram. Situs makam Goliah adalah situs yang berupa makam kuno yang berada tepat di tengah-tengah hutan jati Lamongan. Dipercaya sekaligus diyakini oleh masyarakat setempat, makam Mbah Goliah ini sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Lamongan. Makam Mbah Goliah sendiri diperkirakan masih ada keturunan dari Tumenggung Aryo Tejo atau Adipati Tuban. Di area hutan jati, tepatnya di Desa Sambilan, Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan ini terdapat satu situs yang bersejarah yang terkait dengan keberadaan dari Kabupaten Lamongan pada awalnya. Tepatnya ini ada situs yang bernama situs Eyang Goliah yang beliau di mana menurut masyarakat sekitar memiliki keterkaitan dengan bupati pertama dari Lamongan yaitu Raden Sabilan. Di area petilasan dari Eyang Goliah ini juga terdapat makam dari putri beliau yang bernama Raden Ayu Putri Dewi, dan makam tersebut tepat berada di samping saya. Dan di areal ini pula juga selain ada petilasan dari Eyang Goliah dan juga putrinya, terdapat juga makam dari warga-warga yang ada di Desa Sambilan ini. Saya akan mencoba menelusurinya karena pada makam Eyang Goliah terdapat bukti yang menunjukkan kebenaran akan keterkaitan tersebut. Makam Mbah Goliah yang terletak di pemukiman makam umum ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dari cerita legenda yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lamongan, dulunya Mbah Goliah adalah seorang yang sangat sakti dan beragama Hindu. Selain itu, Mbah Goliah sendiri merupakan abdi yang sangat setia dari kerajaan Mojopahit, yakni Sri Hayam Wuruk di abad 14, tepatnya di tahun 1353 Masehi. Cerita rakyat yang diyakini sampai dengan saat ini, Mbah Goliah tidak banyak tersyiar kabar baiknya, mulai di catatan babat Lamongan dengan sejarahnya. Akan tetapi jika dilihat dari coretan sejarah leluhur, dulu ada pemerintahan Kedaton Giri. Selain itu, Eyang Goliah satu-satunya pemegang tampuk pemerintahan di bawah aristokrat Mojopahit dengan pangkat Kanjeng Raden Tumenggung.
Untuk memperkuat data atau bukti dari kesaktian Mbah Golia adalah dengan bukti penemuan barang atau lingga dan yoni sebagai bukti kebenarannya. Selain itu, menurut juru kunci yang setia pada Mbah Golia sampai dengan saat ini, masih tersimpan rapi jubah kebesaran dari Mbah Golia yang melambangkan baju kebesaran Raja-Raja Mojopahit, yaitu Sri Hayam Wuruk. Terkait dengan adanya jubah sakti Mbah Golia, sampai dengan saat ini, masyarakat setempat meyakini baju sakral itu konon bisa memberikan aura dan sekaligus wibawa untuk siapa saja yang memakainya. Terkait dengan mitos baju kebesaran itu, sampai dengan saat ini, petilasan Mbah Golia masih saja sering didatangi untuk melakukan ritual syukuran. Mbah mau tanya, ini juru kuncinya yang ada di sini? Oh ya, dengan Mbak siapa? Mbak Tumi ya. Ini saya mau tanya Mbah, kebetulan kan nampak tilas ini tertarik untuk menelusuri tentang Eyang Golia. Mungkin Mbah sebagai juru kunci bisa cerita tentang riwayat beliau, Mbah? Iya, saking yang Golia. Nggih. Oh jadi di sini makamnya ya Mbah? Monggo nak. Nggih. Terus sama rene enten damele to nak? Napa Mbah? Enten gawene, ana gawene. Nggih, biasanya orang-orang kesini melakukan ritual juga ya Mbak ya? Ya nyuwunaken kerjane nak. Oh nggih, Sing saged lancar. Nggih, monggo Mbah. Ndonga. Assalamualaikum salam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesusahan yang Golia, yang Naria, temuji Macandi, yang Joyo, yang Karno, dan Putri Ayu sing bawur sedang sambilan melindungi anak putune saking Surabaya, pegawai di JTV, nyuwun selamat sak keluargae mboten gangguan napa-napa tetep madu karo Gusti Allah kali daya bapa sambilan mriki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Jadi ini adalah bagian dalam dari makam Eyang Golia, dan di sini terdapat dua makam karena ada Eyang Golia dan juga istrinya. Dan baru saja tadi bersama dengan Mbah Mbah Min, baru aja dilakukan suatu ritual yang seperti biasanya juga dilakukan oleh mereka yang datang ke makam ini. Tujuan dari ritual-ritual yang ada di sini adalah untuk meminta berkah ataupun juga kelancaran untuk segala hal yang akan dilakukan. Nah, terkait dengan Eyang Golia ini sendiri, pada waktu itu beliau memiliki kesaktian, memiliki dua buah tongkat atau tombak yang kalau ditancapkan ke tanah itu menghasilkan dua sumber atau sendang yang bernama sendang sambilan dan juga sendang satunya Mbak? Sendang ngaji. Sendang ngaji. Ya, sendang mantuk, di mana sampai saat ini kedua sendang itu masih digunakan oleh warga yang ada di sini untuk aktivitas sehari-hari mereka. Ya. Nah Mbak, untuk tadi bajunya itu nggak bisa dilihat ya Mbak ya? Kau lena lihat dino besaran oleh tujuan. Oke. Nah untuk orang-orang yang datang ke sini biasanya mereka pada hari-hari apa Mbak? Hari Jumat Pahing. Jumat Pahing utawa Kamis Legi malam Jumat Pahing. Kamis Legi malam Jumat Pahing juga ya. Oke. Maghrib
bantuan kalian kirim tungo kalian. Nah, dari situs ini nantinya saya akan mencoba menelusuri lagi situs-situs yang lain yang ada di Kabupaten Lamongan, khususnya situs-situs yang terkait dengan berdirinya Lamongan pada masa itu. Bismillah, saya pamit dulu. Ya, monggo Mbah. Ampun tanah. Nggih, matur nuwun sangat, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini saya berada di Tumenggungan, tepatnya di Kota Lamongan, di mana di sini terdapat situs-situs yang terkait dengan cikal bakal dari berdirinya Lamongan tersebut. Dan di wilayah yang cukup padat penduduk ini, saya akan mencoba untuk melakukan penelusuran menuju situs-situs yang ada di Tumenggungan. Masih mencari cikal bakal babat alas Lamongan, kita akan mendatangi salah satu situs atau makam yang menjadi satu saksi sejarah pasca keruntuhan kejayaan Mojopahit di abad ke-15 Masehi. Yang bertepatan dengan Daru Beksi Perang Parekrek di tahun 1474 pada waktu itu, runtuhnya kerajaan besar di Nusantara ini yang dipicu oleh masuknya agama Islam di tanah Jawa di bawah oleh Dewan Perwakilan Giri Kedaton yang sering kita sebut sebagai Sunan Giri. Saya berada tepat di samping makam dari Batu Mungun ini, dan memang terlihat tumpukan-tumpukan batunya ini menyerupai seperti batu kapur atau batu gamping yang berwarna putih. Dan memang juga terlihat di sini walaupun makam ini terlihat sepi, tetapi ada bekas-bekas penaburan bunga di sini, juga ada beberapa sesaji yang menunjukkan bahwa tempat ini sering didatangi oleh warga-warga untuk berdoa di makam ini. Dan terkait dengan profil dari Mbah Tumenggung sendiri, beliau adalah seorang yang bernama asli Raden Akbar yang berasal dari Baghdad. Beliau datang ke tanah Jawa pada waktu itu pada saat penyebaran agama Islam pada zaman Wali Songo. Dan tentunya saya akan mencoba lebih detail mengetahui bagaimana profil beliau. Saya akan mencoba bertanya lagi kepada warga-warga yang ada di sekitar dari makam Mbah Tumenggung ini. Diceritakan dalam sejarah Mojopahit bahwa di tanah Jawa sering dilanda kericuhan sejak kerajaan Mojopahit dibakar habis-habisan oleh tentara Demak di bawah pimpinan Sultan Patah.
Dan saat itu pula, sekitar di abad 16 hingga 17, Kabupaten Lamongan di bawah kekuasaan otoritas Giri dan sebagai pemimpinnya adalah Giri Kedaton. Seiring dengan kekuasaan Giri yang tertulis dalam cerita rakyat, banyak santri Giri yang dilantik oleh Kanjeng Sunan Giri waktu itu. Salah satunya adalah Adipati Lamong yang menguasai Kabupaten Lamongan hingga pada abad ke-17. Adipati Lamong terkenal dengan sebutan Tumenggung Ronggo Manenggal. Permisi, Pak. Mangga. Ya, saya numpang duduk, Pak. Oke. Ya. Kenapa, Mbak? Begini, Pak. Saya dari Napatilas. Nah, di makam Batu Menggung itu tadi saya lihat ada bekas taburan bunga dan juga ada beberapa dupa gitu ya di situ. Itu apakah warga-warga di sini juga sering melakukan ritual di tempat itu, Bapak? Saya kira Mbak ya, enggak ada yang tahu tentang sejarah Mbak Tumenggung. Tapi paling tidak tiap tahun di sini tuh diadakan Hari Jadi Kota Lamongan. Dan warga sini sendiri kalau ketepatan bulan 5 kalau nggak salah itu mengadakan istilahnya khol kecil-kecilan yang diadakan warga. Itu cuma istilah mekholi Mbah Lamong khususnya. Tapi berhubung di sini tuh ada 4 makam yang dikeramatkan seperti Mbah Lamong, Mbah Sabilan, dan Mbah Sukomulyo. Semuanya makamnya di sini. Nah, soal kronologi Mbah Lamong sendiri itu dengan Mbah Sabilan itu pihak apa namanya sejarahnya kronologinya itu berbeda. Beda itu di akhirnya. Kalau Batu Menggungnya sendiri? Batu Menggungnya sendiri enggak terlibat dalam pembacaan 4 itu. Enggak terlibat. Yang selama ini dibaca itu hanya Mbah Lamong dengan Mbah Sabilan yang itu ada kaitannya. Sedangkan Batu Menggung dengan Mbah Sukomulyo itu enggak berkaitan. Oh begitu ya. Tapi makamnya di sini semua. Dan itu udah lama ya untuk makam Batu Menggung di tempat ini? Ya saya kira sudah lama. Itu kan pada waktu Mbah Lamong itu. Pada waktu itu kan ya berdirinya Kota Lamongan pertama karena itu. Kebetulan kan saya mencari tahunya tentang Batu Menggungnya, kebetulan seperti itu. Nah untuk Batu Menggungnya sendiri mungkin tadi saya lihat ada bekas seperti orang habis tabur bunga di situ. Apakah juga sering orang melakukan kalau ritual? Di 4-4-nya itu sering. Sering ya? Mbah Lamong, Batu Menggung, Mbah Sukomulyo, Mbah Sabilan itu sering tiap malam Jumat pasti ada itu gitu, Pak, ya? bunga. Tapi sejarah Batu Menggung sendiri itu enggak ada yang tahu. Nggak tahu ya Pak yang ya? hanya sedikit tahu itu Mbah Lamong atau Mbah Sabilan itu yang tahu. Iya. Nah itu pun di akhir cerita itu berbeda. Gitu. Itu dari sejarah yang diambil dari Ngiri atau sejarah yang diambil dari Lamongan itu sendiri itu berbeda. Beda di akhirnya. Gitu. Seperti itu ya Pak ya? Dari informasi yang saya dapatkan dari warga yang ada di wilayah ini, memang tidak banyak mereka yang mengetahui bagaimana kesejarahan dari Batu Menggung itu sendiri. Tetapi dari referensi yang saya dapatkan bahwa memang beliau ini adalah seorang penganut Widatul Wujud atau yang disebut sebagai Manunggaling Kawulon Gusti. Dan memang beliau juga tidak kawin, tapi beliau benar-benar mengabdikan hidupnya untuk penyebaran agama di wilayah Tanah Jawa pada waktu itu. Dari sini saya akan mencoba terus melakukan penelusuran mengenai kesejarahan dari Lamongan yang tentunya sangat menarik untuk terus ditelusuri. Monggo, Pak, saya permisi dulu. Terima kasih.
di area situs inti di kota Lamongan, tepatnya di Desa Tumenggungan, terdapat salah satu situs makam yang diyakini penduduk setempat sebagai makam dari Adipati Lamongan setelah pemerintahan birokrasi Tumenggung Kuliah di abad ke-14. Inilah situs makam dari Mbah Lamong yang saat ini telah menjadi pesarean, ataupun juga di sampingnya ada masjid yang cukup besar yang ada di wilayah ini, yang tepatnya di Tumenggungan. Dan bicara soal Mbah Lamong, beliau adalah seorang tokoh pertama yang membabat alas di Lamongan ini. Bagaimana kesiaran beliau? Saya akan mencoba untuk menelusurinya dan mencoba mencari tahu informasi lebih detail mengenai Mbah Lamong. Makam dari Adipati Lamong atau yang sering disebut Mbah Lamong ini masih terawat dengan baik. Batu bata konon khas Mojopahit tertata rapi mengitari altarnya sekitar makam Mbah Lamong. Sedangkan nisannya sendiri masih kental dengan ornamen batu ukel khas batu pada zaman pemerintahan Kerajaan Mojopahit. Dari cerita legenda yang berkembang di masyarakat Lamongan, Tumenggung Lamong atau Adipati Lamong ini mempunyai cerita bahwa Mbah Tumenggung mempunyai kesaktian Doyo Linuih yang sejajar dengan Tumenggung era Sunan Giri dan Mataram. Sedangkan dilihat dari batu nisan di makam Mbah Lamong ini sendiri, kita dapat temukan cungkup di area makamnya. Selain itu, di makam ini juga masih sering digunakan untuk acara ritual mendek oleh para peziarah untuk melakukan acara ritual meminta berkah dari Sang Hyang Widi. Permisi, Bapak. Bapak betul Bapak Irsat ya? Saya soalnya dapat informasi dari Napatilas, Pak. Saya pengen tanya-tanya tentang Mbah Lamong. Bisa, Pak? Ya, saya Sam. Permisi. Makamnya bisa di... Pak. Ya. Pak, saya pengen tahu bagaimana sejarah dari Mbah Lamong itu sendiri, Pak, terkait dengan beliau adalah orang pertama yang ada di Lamongan ini. Sebelum saya cerita, saya kenalkan dulu ini makamnya Mbah Lamong. Iya. Yang nama aslinya Hadi atau Abdul Hadi. Beliau dilahirkan di Desa Cancing, tepatnya di Desa Sendaharjo. Beliau murid atau santri dari Sunan Giri. Beliau dari kecil mondok di Sunan Giri dan termasuk beliau murid kinasi dari Sunan Giri. Dari situ nama Lamongan dari kata Mbah Lamong, yaitu tempatnya Mbah Lamong, Lamongan. Berarti sejarahnya seperti itu ya, Pak, ya, mengenai Mbah Lamong. Nah, bagaimana dengan makam dari beliau sendiri? Ini kan ada dua makam ya, Pak, ya. Yang sebelah sini siapa? Lalu yang sebelah kanan ini siapa, Pak? Yang ini Mbah Lamong, ini Mbah Putri, yang dari kiri. Beliau disandingkan di makam ini, jadi yang di luar tadi samping-sampingnya. Oh, begitu ya, Pak, ya. Oke. Terkait dengan Mbah Lamong yang merupakan cikal bakal dari Lamongan sendiri, apakah masyarakat Lamongan mengkeramatkan tempat ini, Pak? Dan mungkin pada hari-hari tertentu, ada nggak sih mereka mengkeramatkan tanggal-tanggal tertentu untuk berziarah ke makam Mbah Lamong ini? Tapi yang biasanya yang dikeramatkan itu malam Jumat Pahing. Oke. Sesuai dengan pengangkatan beliau menjadi Hadi pertama. Nah, saya boleh nggak, Pak, untuk berdoa di sini? Ya.
Baik. Ya, di samping makam dari Mbah Lamong inilah tentunya menjadi satu tonggak sejarah bagi setiap kita bahwa Lamongan memiliki seorang bupati pertama yang sangat luar biasa dengan sifatnya, dengan kepemimpinannya yang bisa menyatukan masyarakat pada waktu itu, karena beliau memang memiliki tugas yang sangat berat di awal, yaitu membabat tanah Lamongan pada awalnya, tapi bisa menyatukan setiap mereka yang ada di Lamongan ini untuk menjadi satu wilayah yang sangat besar dan sampai saat ini masih terus berdiri. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Kurang lebihnya Ya, nggak apa Pak. Terima kasih. Saya melanjutkan lagi Pak, karena sebentar lagi saya akan melakukan petilasan lagi terkait dengan sejarah dari Lamongan. makasih junjungannya. Ya, monggo Pak. Di belakang saya inilah Masjid Agung Lamongan berada, yang juga letaknya dekat dengan alun-alun dari Lamongan. Dan di sini terdapat beberapa peninggalan dari Kerajaan Majapahit, ada berupa gentong dan juga ada peninggalan lain yang sangat tertarik untuk ditelusuri karena ini juga berkaitan dengan berdirinya dari Lamongan tersebut. Seperti apa peninggalan tersebut? Saya akan mencoba untuk memasuki dan menelusuri mengenai benda-benda tersebut. Berada tepat di depan alun-alun kota Lamongan. Di sini masih terdapat peninggalan yang memperkuat kebesaran kerajaan Mojopahit di abad ke-15. Terkait dengan sejarah yang ada di Masjid Agung Lamongan inilah bisa kita temui dua gentong besar yang terbuat dari batu kuno hitam alam dan dua prasasti yang berbentuk batu lempeng kuno dan mempunyai tinggi 1 meter dan berdampingan tepat dengan gentong. Masjid Agung yang ada di Lamongan ini sekilas terlihat memang bentuknya sangat kental dengan nuansa Jawa. Dan kalau dilihat lagi memang ini juga memiliki kemiripan dengan masjid yang ada di Demak. Masyarakat Lamongan menyebutnya batu prasasti sebagai batu kipas. Disinyalir kedua prasasti ini masih menyangkut tentang mitos sejarah acara sakral Andansari juga Andanwangi yang disebut-sebut sebagai Putri Tumenggung Lamong. Dalam kisah sejarah yang berkembang di masyarakat Lamongan, bahwa dua putri ayu ini dulunya hendak melamar dua pemuda ganteng yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Kedua pemuda ini adalah putra bangsawan Doho, tepat pada zaman itu masuk otoritas kerajaan Mojopahit. Mitos ini berkembang di masyarakat Lamongan sampai dengan saat ini dan masih dipercaya oleh masyarakat setempat, khususnya Lamongan, bahwa setiap kali ada upacara perkawinan yang harus melamar adalah dari pihak putri atau wanita. Mitos ini tumbuh dan berkembang sampai dengan detik ini dan menjadi salah satu budaya adat istiadat yang sulit dihilangkan di Lamongan.
Saya dari Napatilas, Iya. kebetulan sedang melakukan petilasan di Lamongan ini, dan saya berdasarkan referensi yang saya dapat di Masjid Agung ini ada peninggalan dari Kerajaan Majapahit ya. Apa betul itu Pak? Putri Kediri Iya. waktu itu, zamannya itu melamar Jejaka Lamongan. Oke. Yang dari Kediri itu Andansari, Andanwangi, melamar Jejaka Lamongan, Laras Liris. Setelah rombongan itu datang, iring-iringan dari Kediri datang menyeberangi sungai Kali Lamongan, perbatasan antara Lamongan sama Mojokerto ya itu. Ternyata si putri ini masuk sungai itu dengan menjinjing busananya. Ternyata terlihat bulu-bulu ada di kaki-kakinya. Akhirnya Jejaka Lamongan, Laras Liris mengetahui itu dan mereka tidak mau berontak sehingga terjadi peperangan di situ. Sedangkan barang-barang yang dibawa dari Putri Kediri itu diantaranya berupa gentong ya, kemudian ada prasasti, kalau orang sini mengatakan kipasnya itu Iya. yang sekarang ada di dua Oh, tempat itu. jadi ada 2 gentong ya Ada memang di tempat, sini iya, ya. iya. Oke, itu bisa kita lihat Pak? Ya, bisa. Ya, di mana? Sana. Oh ya. Jadi itu waktu penemuannya yang menemukan waktu itu? Iya, itu waktu zaman kerajaan. Coba dilanjutkan. Coba dulu itu ya Pak ya. Iya, Oke. iya. Ini gentongnya. Oke. Oh. Ini orang Lamongan mengatakan kipas, tapi sebenarnya ini tidak kipas. Ini prasasti. Yang dulu itu ada tulisannya Jawa gitu. Iya, iya, Sudah iya. lama, ya sekarang sudah enggak, bekas-bekasnya sudah tergerus. Oke, saya permisi pegang ya Pak ya. Ya. Ini batunya memang benar-benar ini ya Pak ya, asli ya Pak ya. Oke, ini atasnya bisa dibuka Pak? Bisa. Bisa, boleh? Cukup berat. Oh, jadi masih ada airnya ya Pak ya? Oke. Keramatkan ini. Ya ini sebetulnya ya air hujan. Ya. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang mengkeramatkan itu. Oh, gitu ya, Pak, ya? Iya, minum pakai obat. Sebetulnya semua kan dari Tuhan. Tuhan, iya ya, betul dari sekali. Allah, ya. Aha. Ya, Iya, jadi inilah, kan gitu. iya betul. Inilah gentong peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang juga terkait juga dengan Kerajaan Kediri seperti yang diceritakan oleh Pak Takmir tadi, bahwa memang kesejarahan itu memang benar ada, dan ini adalah salah satu bukti nyata gentong peninggalan dari abad 16 pada waktu itu. Dan gentong ini dengan ukuran kurang lebih 1 meter tingginya, dengan diameter ya kurang lebih sekitar 30 cm, dan ini memang masih ada airnya di dalam, dan gentong ini dalam kondisi yang tertutup, nggak sering dibuka ya Pak ya ini untuk. Oh, seperti itu Pak ya. Aha. Dan ini memang menjadi satu bukti bahwa di sini dululah pernah terjadi satu peristiwa, pernah jadi juga catatan sejarah mengenai Kerajaan Majapahit ataupun juga Kediri yang tercatat di Lamongan tentunya. Selain ada gentong, berdasarkan filosofi yang ada, ini juga merupakan sebagai bentuk kandungan ibu. Dan sebagai seorang ibu tentunya memiliki sebuah kandungan di mana itu merupakan awal dari satu kehidupan manusia. Ini merupakan satu filosofi yang sangat baik, yang tentunya juga merupakan cikal bakal juga dari berdirinya Lamongan. Nah, selain ada gentong ini juga ada prasasti ya Pak ya. Iya. Saya mulai prasastinya bisa Pak? Kita tutup dulu ya. Oke, cukup berat. Yes. Oke. Kan prasasinya sudah luntur tidak terbaca. Iya. Iya. Ini prasastinya. Itu ya tulisan juga dia baca. Iya betul sekali. Jawa. Yes, jadi memang prasasti ini yang dikatakan juga sebagai kipas, betul ya Pak ya? Mungkin karena tidak atas ketidakmengetahuan mereka bahwa memang ini adalah sebuah prasasti. Ada
tulisan-tulisan pada badan prasasti ini, namun sayang sekali tidak bisa terbaca karena termakan oleh usia. Tapi berdasarkan catatan sejarah, ini bisa jadi merupakan tulisan-tulisan atau huruf Jawa yang tentunya ada makna dari prasasti ini. Dan tentunya terus akan digali bahwa memang ini menjadi satu catatan sejarah tentang berdirinya Lamongan pada masa itu dengan adanya kedua benda peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ini batunya batu apa kira-kira Pak ya? Iya. Batunya ya dari batu alam kan. Batu alam ya. Oke. Dari candi-candi. Jadi memang prasasti menghadapnya ke sini ya Pak ya? Iya. Lebih ke sini, misalnya di sini. Oke. Kita bisa geser Pak ke prasasti satunya? Silakan. Oh yang kedua sebelah sini ya Pak? Oh iya iya. Silakan. Iya. Nah ini yang satunya, setelahnya sana tadi. Jadi Kan sepasang dua, ya? kan dua putri, Laras, Andarsari, dan Wangi. Ah. Kemudian sejakannya ya dua, Laras, Wiwit. Oke. Di bawahnya masing-masing putri bawa satu gentong ini sama satu prasasti. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit dan juga Kediri ini memang terdapat dua sepasang ya Pak ya. Dua buah gentong dan juga dua buah kipas atau dua prasasti yang melambangkan dua orang putri dan juga dua orang pangeran ya, khususnya pada waktu itu. Dan ini menjadi satu catatan sejarah yang sangat menarik dari Kabupaten Lamongan sendiri. Nah mungkin ada penjelasan sendiri Pak tentang keberadaan ini sampai sekarang. Mungkin orang-orang mungkin seperti Bapak bilang ada yang mengkeramatkan dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya benda seperti ini kan juga banyak di tempat-tempat bersejarah yang lain. Ya ada sebagian masyarakat yang mengkeramatkan. Ya. Sehingga ya sebetulnya ya ini bendanya ya biasa seperti ini. Ada airnya, kadang-kadang yang minta itu dicegah masih minta aja airnya untuk minum gitu, untuk obat kan gitu. Tapi kita luruskan. Ya itu hanya sarannya, silakan. Tapi berdoanya tetap pada Allah, pada Tuhan. Ya kesembuhan dan penyakit itu dari Allah. Jadi mereka tetap juga menghormati ini juga ya Pak sebagai peninggalan sejarah lah. Ya, mengkultuskan gitu. Oh, iya. Tapi ya sudah kita luruskan lah bahwa ini hanya satu benda aja yang tidak punya madorot dan manfaat. Ya semua dari Allah. Betul Gitu. Kita sekali. luruskan begitu, selalu begitu. Ya, tapi masih ada saja yang minta akhirnya untuk pakai obat katanya ini. Iya. Ya itu rasanya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya. Dan memang dari perjalanan hari ini yang sangat luar biasa di Lamongan, dari situs-situs yang ada di Lamongan ini sangat jelas terlihat bahwa memang situs-situs yang ada di sini menunjukkan kesejarahan mengenai berdirinya dari Lamongan itu sendiri. Dan memang kesimpulan dari perjalanan kali ini bahwa Lamongan itu berdiri pada abad yang ke-16. Demikian penjelasan saya pada kali ini. Jangan lupa untuk Anda saksikan 14 pada episode berikutnya. Saya Sam pamit, sampai jumpa. Orang-orang kalau kesini biasanya hari-hari apa? Mungkin ada yang mungkin berdoa di sini? Ada nggak Pak? Ada. Sampai kayak gitu ya? Atau apa gitu ya? Ya satpamnya itu ya. Kita. Iya Pak.